Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu pemirsa Salam TV, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, karunia-Nya, taufiknya kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian fikih, kajian kitab Matan Abi Syuja' rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan mudahkan kita untuk mengamalkannya. Dan juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau yang setia melaksanakan ajaran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di pembahasan Kitabun Nikah. Pada episode yang lalu kita membahas tentang al-qasam, pembagian jatah. Itu hukumnya wajib dilakukan, diberikan dengan adanya keadilan, kesamaan. Ya. Harus ada taswiyah, harus ada penyamaan pembagian jatah, terutama jatah bermalam antara istri-istri yang ada. Karena dalam Islam dibolehkan poligami, seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu. Dan seorang yang memiliki istri lebih dari satu harus memperlakukan istrinya secara adil, secara merata. Jangan dibeda-bedakan, jangan ada kezaliman yang dilakukan oleh seorang suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergauli kalianlah istri-istri kalian itu, wahai para laki-laki, dengan ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah itu hukumnya wajib untuk dilaksanakan, maka berdosa orang yang tidak memperlakukan istrinya dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak baik. Dalam hadis Rasulullah SAW menegaskan tentang kewajiban kita untuk berbuat baik, berlaku baik kepada istri-istri kita, sebagaimana disebutkan Rasulullah, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik dalam bermuamalah, dalam bergaul dengan istrinya, keluarganya. Dan akulah orang yang terbaik dari kalian dalam bermuamalah dengan keluargaku, istriku, kata Rasulullah SAW. Jadi kita yang mengklaim, mengaku sebagai umat Rasulullah, mencintai Rasulullah, hendaknya tentu kita menjadikan beliau suri teladan dalam kehidupan kita, termasuk dalam hal berumah tangga, ya, dalam pergaulan suami istri. Jangan mentang-mentang, ya, jangan mentang-mentang laki-laki, jangan mentang-mentang hebat, jangan mentang-mentang memiliki kelebihan kita memperlakukan istri dengan cara yang tidak baik. Kita sampai di pembahasan tentang nusyuz, ya. Nusyuz itu adalah bisa digampangnya itu dengan istilah ngambek, ya, atau merajuk. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya itu adalah isyanuz zaujah li zaujiha, ya, seorang istri yang tidak mentaati suaminya, ya, itu inti dari nusyuz tersebut. Jadi, ngambek atau merajuk sehingga seorang istri tidak menuruti perintah suaminya, tidak melayani suaminya sebagaimana mestinya. Seorang istri tidak melaksanakan kewajibannya kepada suaminya. Itulah yang dimaksud dengan
istilah nusyuz. Syekh rahimahullah berkata, wa idza khafa nusyuzal mar'ah wa'adhaha fa in abat illa nusyuz hajaraha fa in aqamat alaihi hajaraha wa darabaha wa yasqutu bin nusyuz qasmuha wa nafaqatuha. Kalau seorang suami khawatir istrinya merajuk, ya, ngambek, tidak mau melaksanakan perintah seorang suami, tidak melaksanakan kewajiban seorang istri, maka hendaklah seorang suami menasihati istrinya. Jadi seorang suami bisa melihat gejala-gejala, tanda-tanda, indikasi seorang istri sepertinya berubah, ya, berubah, yang awalnya penurut, yang awalnya senyum, yang awalnya orangnya ceria, berubah, ya. Jadi perubahan itu bisa dirasakan oleh seorang suami, bagaimana seorang istri tutur katanya berubah, yang awalnya baik, ramah, ini jadi diam, ya, yang awalnya lembut ini jadi nadanya tinggi, marah-marah, ya. Atau dari gelagat perbuatannya, ya, gelagat perbuatannya yang awalnya sebelum berangkat suami sudah dihidangkan misalnya sarapan sebelum berangkat bekerja, ya, seorang istri sudah menyediakan sarapan, ini ternyata tidak sampai berangkat, ya, dapur pun belum diberesi dan seterusnya. Ketika suami kembali dari tempat bekerja, ya, biasanya langsung dibukakan pintu, ini bukan hanya tidak dibukakan pintu, malah dikunci. Ini adalah tanda-tanda dan gejala seorang istri itu nusyuz. Ya, nusyuz itu tentu banyak sebabnya, ya. Kenapa seorang istri bisa berubah kelakuannya, ya, yang awalnya taat kepada suami berubah menjadi tidak taat, ya. Itu tentu banyak hal, ya, banyak sebab, faktor yang bisa menyebabkan hal itu, ya, karena namanya berumah tangga itu adalah pertemuan antara dua jenis manusia, laki-laki dengan perempuan, yang memiliki karakter, tabiat, dan sifat prinsip yang berbeda, sehingga dibutuhkan dari kedua belah pihak untuk saling memahami, saling sabar, saling memaafkan. Tidak justru saling menyalahkan, saling ego, ya, dan tidak mau memaafkan. Ini adalah tentu tidak baik. Karena berumah tangga itu kita berharap dengan berumah tangga kita mendapatkan keharmonisan rumah tangga, ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga dengan ketenangan itu kita akan bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika seorang istri kita rasa ada gejala nusyuz, ya, maka kita harus menasihatinya dengan baik, ya. Menasihatinya dengan lemah lembut, ya. Bisa kita minta maaf, ya. Tidak hanya kita menyuruhnya untuk supaya berubah, supaya meninggalkan nusyuz tersebut, tapi kita juga harus memulai dengan diri kita sendiri. Kita harus introspeksi diri kita juga, mungkin ada kesalahan yang kita lakukan, kita minta maaf, ya. Kita nasihati dengan cara yang terbaik, kita berikan hadiah, oleh-oleh, ya, kita berikan kata-kata yang indah, kata-kata yang manis, sehingga seorang istri itu berubah pikirannya yang awalnya ngambek, merajuk, berubah menjadi baik, kembali mentaati suaminya. Tapi kalau sudah itu dilakukan, sudah berbagai macam cara dilakukan, sudah dinasihati, sudah kita minta maaf, sudah kita kasih hadiah, sudah dipuji-puji dan seterusnya, fa in abat illa nusyuz hajaroha.
Kalau sudah dinasehati dengan cara yang terbaik, ya, diusahakan supaya istri itu kembali kepada keadaan semula, tidak lagi merajuk, tapi dia tetap ngotot, dia tetap marah-marah, dia tetap tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri, tugasnya sebagai seorang ibu, maka seorang suami hajaroha, ya, seorang suami meninggalkannya. Meninggalkannya ini bisa dengan berbagai macam cara. Bisa meninggalkan dalam hal berbicara, ya, seorang suami mendiamkannya, ya, tapi tentu jangan sampai lebih dari 3 hari, karena ada larangan Rasulullah SAW untuk kita jangan sampai meninggalkan berbicara dengan saudara kita lebih dari 3 hari. Atau pisah ranjang, ya. Sebelum pisah ranjang mungkin tetap satu ranjang tidurnya, tapi tidak lagi seperti biasa, ya. Mungkin sudah bertolak belakang. Itu juga tidak bisa, tidak berubah. Seorang istri belum berubah, masih tetap ngotot, maka pisah ranjang, nah, tetap satu rumah, ya. Kalaupun itu sudah dilakukan juga masih istri tetap ngotot, fa'in aqamat alaihi hajaroha wa darabaha, ya, sudah pisah ranjang, sudah suami mendiamkannya 2 hari, ya, tapi juga tetap seperti itu, maka seorang suami bisa memukul istrinya. Tapi memukul di sini tentu tidak diberikan keleluasaan yang seluas-luasnya kepada seorang suami, tentu ada syarat-syaratnya. Memukul itu pertama niatnya adalah untuk mendidik, memberikan pelajaran, bukan niatnya untuk balas dendam, bukan niatnya untuk menyakiti, bukan niatnya untuk merendahkan, menghinakan istri, ya. Karena suami yang paling mulia adalah suami yang memuliakan istrinya, ya. Jadi jangan sampai niat memukul itu untuk merendahkan si istri, tapi adalah dalam rangka mengingatkannya, memberikan dia pelajaran, ya, bahwa dia adalah seorang istri yang harus mentaati sang suami. Dan memukul istri juga jangan sampai jangan sampai dengan sebab memukul istri itu maka sampai terluka, sampai berdarah, sampai memar, ya, itu tentu tidak pas, tidak layak bagi seorang suami untuk memukul istri sampai sang istri memar, ya, memar kulitnya gara-gara dipukul seorang suami. Juga dalam memukul itu hindarilah memukul wajah dan memukul tempat-tempat yang sensitif, tempat-tempat yang berbahaya. Kalau dipukul itu bisa meninggal, bisa pingsan atau bisa jatuh dan seterusnya. Jadi pukullah misalnya tangannya, kakinya, ya. Pukullah daerah-daerah yang kita menganggapnya itu insya Allah aman. Terkait masalah ini, Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita dalam surat An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Dan istri-istri, wanita-wanita yang kalian khawatir dia tetap nusyuz, ya, berlaku tidak melakukan ketaatan kepada kalian, maka nasihatilah mereka dan tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka, dan jika mereka sudah mentaati kalian maka tidak boleh bagi kalian untuk mencari jalan untuk memudaratkan mereka, untuk
melukai atau untuk fala tabghu alaihinna sabila, tidak boleh bagi kalian untuk mencari celah jalan untuk menghinakan mereka. Innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi dan maha besar. Baik Bapak Ibu pemirsa, insyaallah kita akan lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini. Bismillah, kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa Salam TV sahabat keluarga muslim. Tadi kita membahas tentang masalah nusyuz, yaitu isyanul mar'ah an ta'ati zawjiha. Seorang istri yang merajuk, ngambek, tidak mau mentaati suaminya, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Maka jika itu dirasa dilihat oleh seorang suami, maka seorang suami menasihatinya kalau masih tetap sang istri melakukan nusyuz, maka suami bisa meninggalkannya atau pisah ranjang, meninggalkannya pisah tempat tidurnya maksudnya. Kalau juga masih tetap seperti itu, maka dibolehkan memukul dengan syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Dan Syekh mengatakan wa yaskutu bin nusyuz qasmuha wa nafaqatuha. Dan seorang istri yang nusyuz, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak mentaati suaminya, maka gugur qasmuha, jatah bagi istri tersebut, jatah bermalam ya, suami di tempat istri tersebut. Ya, misalnya seorang istri, ya istri yang kedua atau ketiga atau yang keberapa, jatahnya misalnya adalah malam Sabtu, tapi karena dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, ya maka sang suami yang seharusnya bermalam-malam Sabtu di tempat istri tersebut bisa langsung pindah ke istri yang selanjutnya. Dan juga gugur nafaqatuha, ya, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Seorang suami asalnya wajib memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anaknya. Tapi karena seorang istri tidak mentaati suami, tidak melaksanakan kewajibannya, maka gugur nafkah sang istri tersebut. Adapun nafkah anak-anaknya, maka tidak gugur, ya, tidak gugur nafkah anak-anak gara-gara nusyuznya seorang istri, karena yang bermasalah adalah sang istri bukan anak-anak. Jangan sampai anak-anak juga terkena getahnya gara-gara sang ibu mereka. Jadi kadang seorang suami atau seorang bapak ya gelap mata ya, karena sudah marah sama istrinya, ya anaknya pun terkena imbasnya. Itu tentu tidak baik, ya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan akulah yang terbaik dari kalian kepada keluargaku. Tentang wanita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang disahihkan oleh Syekh Albani, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhilil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang perempuan
ya, menunaikan sholat yang 5 waktu, istiqomah sholat 5 waktu, dan dia di bulan Ramadan dia melaksanakan puasa Ramadan, wa hafidhat farajaha, dan dia menjaga auratnya, dan yang keempat dia mentaati suaminya, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang besar, yaitu diperintahkan, disampaikan kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu mana saja kamu mau. Ya. Jadi seorang perempuan yang menunaikan istiqomah sholat 5 waktu, ya, aktif sholat Ramadan, aktif puasa Ramadan, menutup aurat dan mentaati suaminya, tidak nusyuz, maka dia diperkenankan untuk masuk surga dari pintu mana saja dia mau. Ini adalah merupakan keutamaan yang besar, karena itu jangan sampai seorang istri, ya, gara-gara masalah sepele, gara-gara suatu kita gampang ngambek, gampang untuk merajuk, ya, maka kita perlu banyak-banyak sabar, perlu dikomunikasikan. Mungkin ada 1 hal, 2 hal yang tidak cocok dirasa dalam hati yang dilakukan oleh seorang suami, maka perlu dikomunikasikan dengan baik, ya. Mungkin salah paham, mungkin ada suatu, sehingga ketika dikomunikasikan maka insya Allah hal-hal yang mengganjal dalam hati itu bisa hilang. Taib selanjutnya adalah tentang khulu. Ya. Syekh mengatakan faslun wal khulu jaizun ala iwadin ma'lumin wa tamliku bihil mar'atu nafsaha wa la raja'ata lahu 'alaiha illa binikahin jadidin wa yajuzul khulu'u fit tuhri wa fil haidi wa la yulhaqul mukhtali'atu at-talaq. Ini adalah pembahasan tentang khulu'. Khulu' secara bahasa itu adalah melepaskan, ya, melepaskan sesuatu. Jadi khulu dalam istilah pernikahan adalah seorang istri yang meminta untuk dilepaskan dari ikatan suami istri, ya, ikatan pernikahan dengan laki-laki yang lain, sehingga dengan terjadinya khulu, maka seorang istri sudah bebas, sudah tidak lagi menjadi istri bagi orang lain. Syekh mengatakan wal khulu, khulu itu hukumnya jaiz, boleh, ya, yaitu ala iwadin ma'lum, yaitu dengan cara seorang istri, ya, memberikan iwad, memberikan ganti, ya, memberikan ganti, bisa ganti mahar atau ganti dari kewajiban dia sebagai seorang istri. Maka dengan seorang istri, ya, membayar sesuatu, memberikan sesuatu kepada suaminya, ya, dan itu adalah berdasarkan kesepakatan mereka, maka sahlah khulu, ya, sahlah khulu, maka dengan begitu putuslah hubungan pernikahan antara suami istri, maka seorang istri tamlik almar'atu nafsaha, dia dengan dia membayar sesuatu kepada suaminya dan mereka menyepakati hal itu, maka sahlah terjadi perpisahan antara keduanya, maka seorang istri maka dialah yang menguasai dirinya, tidak lagi seorang suami bisa kembali kepada istrinya, ya, wala raja'ata lahu 'alaiha, tidak boleh lagi bagi seorang suami untuk kembali kepada istrinya, ya, ketika dia sudah menerima akad khulu tersebut, kecuali dengan akad yang baru, kecuali dengan akad nikah yang baru. Jadi khulu ini ada
dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Rasulullah SAW. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi maftadat bih." Al-Baqarah ayat 229. Maka jikalau kalian khawatir ya bahwa kedua suami istri itu tidak bisa melaksanakan hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah, ya, mereka tidak mau akur, mereka justru ribut terus siang malam, ya, tiap hari berhari-hari ribut terus, nggak bisa akur, nggak bisa damai, ya. Fala junaha alaihima fi maftadat bih, maka tidak salah, tidak berdosa bagi mereka berdua, ya, dengan apa yang ditunaikan oleh seorang istri kepada suaminya, dengan apa yang dia bayarkan kepada suaminya, yaitulah tebusan, ya, menebus dirinya dengan sesuatu. Bisa tebusan itu yang dibayarkan, yang diserahkan istri itu, bisa itu adalah senilai mahar yang pernah diterima dulu dari suaminya, bisa juga lebih rendah dari nilai mahar yang dulu pernah dia terima, atau bisa juga lebih mahal, ya, bisa lebih mahal, tergantung kesepakatan mereka. Dalam hadis Rasulullah SAW, ya, pernah didatangi oleh seorang perempuan, istri dari Sabit bin Qais, sahabat Rasulullah SAW. Perempuan tersebut berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, ya, suamiku yang bernama Sabit bin Qais, ma'atibu alaihi fi khuluqin waladin. Sungguh aku tidak mencelanya dalam hal akhlaknya, juga tidak dalam masalah agamanya. Akhlaknya bagus, ya, agamanya bagus, ya, ibadahnya rajin dan seterusnya. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Akan tapi aku khawatir terjadi kekufuran pada diriku, ya, kufur nikmat, ya, tidak bersyukur atas apa yang dimiliki oleh suaminya." Intinya perempuan tersebut merasa tidak bisa lagi hidup bersama suaminya, bersama Sabit bin Qais, ya, mungkin ada masalah hati, ya, mungkin kurang nyaman dengan laki-laki tersebut, mungkin dari sisi sukunya, atau dari dalam hal penampilannya, atau dalam hal harta dan seterusnya, ya. Dalam hati mungkin dia tidak puas, dalam masalah agama, masalah akhlak tidak ada masalah, tapi karena khawatir, ya, rumah tangganya tidak bisa berjalan harmonis, maka ia menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW supaya dicarikan solusi bagaimana supaya mereka pisah, ya, bagaimana supaya putus akad nikah tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ataruddina alaihi hadiqatahu?" Qalat na'am. Apakah kamu, wahai perempuan, apakah kamu mau mengembalikan kebunnya, kebun Sabit bin Qais yang pernah dia berikan kepadamu sebagai maharnya? Wanita tersebut mengatakan, "Iya, siap ya Rasulullah, saya mau mengembalikannya." Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada suaminya Sabit bin Qais, "Iqbalil hadiqah wa talliqha tatliqah." Wahai Sabit, terimalah kebun yang pernah dulu kamu berikan dan ceraikanlah dia, ya, ceraikanlah dia dengan kata talak, dengan satu perceraian. Jadi khulu ini disampaikan, ya,
dipahami oleh para ulama itu adalah merupakan salah satu dari jenis talak, salah satu dari jenis perceraian. Cuma ada perbedaan antara khulu dengan perceraian. Ya. Kalau khulu itu masih bisa bagi seorang suami untuk kembali rujuk kepada istrinya selama masa iddahnya. Ya, kalau talak, ya, talak roja'i bisa kembali. Tapi kalau khulu tidak bisa kembali. Seorang suami tidak bisa kembali kepada istrinya walaupun masih masa iddah, kecuali dengan akad yang baru, dan seorang istri tentu harus setuju. Jadi kalau tidak ada akad yang baru sesudah dikhulu, maka seorang suami tidak bisa kembali kepada istrinya. Walaupun suami mau dengan akad yang baru, tapi kalau istri tidak setuju maka tidak bisa lagi kembali. Berbeda dengan talak. Talak roja, talak itu ada dua, ada talak roja, ada talak bain. Jadi kalau talak roja'i, seorang suami masih bisa kembali kepada istrinya. Taib, ini tentang khulu, insyaallah akan kita lanjutkan Bapak Ibu sesudah pesan-pesan berikut ini. Bismillah, kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa Salam TV, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita membahas tentang khulu. Jadi khulu itu adalah ketika terjadi perselisihan antara sepasang suami istri, terjadi percekcokan, pertikaian sehingga rumah tangga tidak bisa akur, tidak lagi harmonis dan sulit dirasa untuk bisa langgeng, ya, sulit dirasa untuk bisa langgeng, dan seorang istri pingin pisah dari suaminya, ya, pingin putus dari ikatan suami istri, ikatan pernikahan, maka Islam memberikan jalan kepada para perempuan, para wanita, para istri-istri, ya, memberikan jalan kepada mereka solusi, yaitu dengan cara khulu, ya, yaitu meminta kepada hakim, ya, meminta kepada hakim untuk memutus ikatan pernikahan antara dia dengan suaminya, dan itu dilakukan di hadapan hakim. Ya, itu dilakukan di hadapan hakim dengan wanita itu, istri tersebut menyerahkan sesuatu kepada suaminya, ya, menyerahkan sesuatu, ya, semacam bayaran atau ganti dari pernikahan mereka kepada suaminya, ya, sesuatu yang bermanfaat, ya, sesuatu yang maklum, sesuatu yang berharga, sesuatu yang jelas, jangan yang tidak jelas, sesuatu yang maklum, ya. Dan benda atau barang tersebut, sesuatu yang diserahkan istri tersebut, itu bisa nilainya senilai seharga dengan mahar yang pernah dia terima dari suaminya, atau lebih tinggi dari mahar yang pernah dia terima, atau lebih rendah, tergantung kesepakatan antara mereka berdua. Kalau itu sudah ditunaikan dan hakim sudah memutuskan khulu, maka seorang istri dia sudah bebas, tidak lagi ada ikatan pernikahan dengan laki-laki yang pernah menjadi suaminya, dan mantan suaminya itu tidak lagi bisa rujuk kepada mantan istrinya itu walaupun di masa iddah, ya, kecuali dengan adanya akad nikah yang baru dan tentunya dengan kesepakatan dengan istrinya, dengan calon istrinya,
ya, kesepakatan disetujui oleh perempuan tersebut yang akan dia nikahi dengan akad nikah yang baru. Dan Syekh mengatakan yajuz al-khulu' fit tuhri wa fil haid. Di antara perbedaan khulu', ya, di antara perbedaan khulu' dengan talak adalah bahwa khulu' itu boleh dilakukan saat wanita tersebut dalam keadaan suci, tidak sedang haid, dan boleh juga khulu' tersebut dilakukan saat haid. Ya, sementara talak itu harus dilakukan saat suci, ya, saat istrinya masih suci dan tidak digauli saat suci tersebut. Wala yulhaqul mukhtali'atu at-talaq, dan tidak dikaitkan, ya, tidak disertakan wanita yang dikhulu' itu dengan talak, dengan lapas talak atau cerai, ya, karena berbeda antara khulu' dengan talak, ya. Jadi tidak perlu disertakan lapas khulu' itu dengan lapas cerai. Ini pembahasan tentang khulu', kemudian Syekh melanjutkan pembahasan sesudah itu dengan masalah at-talaq. Syekh mengatakan, faslun wat talaqu darbani sarihun wa kinayatun. Fasarihu salasatu alfat, at-talaq, al-firaq, as-sarah. Wa la yuftaqaru sarihu talaq ila niyah wal kinayatu kullu lafzin uhtumilat talaq wa ghairuhu wa yaftaqiru ila niyah. Jadi sesudah membahas tentang khulu', Syekh membahas tentang talak karena ada hubungan antara keduanya. Jadi ketika kehidupan berumah tangga sudah lagi tidak bisa berjalan dengan baik, ya, sudah sering terjadi percekcokan, ya, maka Islam memberikan salah satu jalan dengan cerai, walaupun cerai itu tentu itu adalah alternatif terakhir, ya. Itu adalah cerai itu adalah alternatif terakhir. Seorang laki-laki menceraikan istrinya tentu adalah karena sang istri dirasa sudah kelewatan, mungkin, ya, sudah kelewatan, sudah dinasihati tidak bisa, ya, masih tetap nusyuz, kemudian pisah ranjang pun masih tetap nusyuz, ya, tidak mau dinasihati, tidak mau melaksanakan kewajibannya, ya, disuruh di rumah malah keluar rumah tanpa izin, disuruh beresi rumah malah keluar rumah dan rumah dibiarkan berantakan, ya, sudah pisah ranjang masih tetap, ya, sesudah itu dipukul, ya, dengan syarat yang sudah kita sebutkan tadi masih juga tetap, maka seorang suami bisa mengupayakan dengan berdamai, ya, mengutus, ya, utusan seseorang utusannya, perempuan juga bisa mewakilkan seseorang, ya, supaya mereka bisa berdamai, ya, adanya masing-masing utusan yang merembukkan, memusyawarahkan, membicarakan bagaimana solusi terkait permasalahan yang mereka hadapi, tapi juga mengalami jalan yang buntu, maka saat itu seorang suami bisa menceraikan istrinya, ya. Dan ini dibolehkan walaupun perceraian itu adalah suatu perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bercerai itu halal, boleh, tapi itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan supaya rumah tangga kita itu rumah tangga yang langgeng, harmonis, sakinah, mawaddah, dipenuhi dengan kasih sayang, ya. Karena dengan demikian maka kita bisa melaksanakan kewajiban kita dengan baik, kita bisa memiliki keturunan yang baik, melaksanakan tugas kita dengan sebagaimana yang seharusnya. Tapi ketika terjadi jalan yang buntu, ya, tidak ada titik temu antara kedua suami istri, maka salah satu solusinya adalah dengan cerai. Syekh mengatakan bahwa cerai itu ada dua macam. Lapas cerai maksudnya, ya. Lapas cerai, talak, itu ada dua macam, soreh wa kinayah. Ada lapas talak, lapas cerai itu lapas yang jelas, soreh. Ada yang lapas kinayah, sindiran, tidak jelas. Fasoreh salah satu alfat lapas talak, ya, ungkapan menceraikan seorang istri itu ada ungkapan yang jelas, ya, orang semua memahami maksudnya. Ada ungkapan yang tidak jelas, bisa dipahami berbeda-beda, multitafsir. Ungkapan yang jelas, pernyataan yang jelas, pernyataan menceraikan istri yang jelas itu, yang soreh itu, ada 3 lapasnya dalam bahasa Arab. Yaitu dengan bahasa talak, bahasa firaq, bahasa saroh. Yang intinya adalah cerai dan pisah. Ya. Cerai dan pisah. Itulah intinya. Jadi kalau dalam bahasa Arab dengan 3 lapas ini, mungkin dalam bahasa kita bisa dengan lapas talak, bisa dengan lapas pisah, bisa dengan lapas cerai. Talak, pisah, cerai. Ya. Jadi itu adalah suatu ungkapan yang jelas. Wahai istriku, mulai detik ini kamu kuceraikan. Itu jelas. Wahai istriku, mulai detik ini kamu kutalak. Itu jelas. Wahai istriku, mulai detik ini kita pisah. Kita pisah, tidak ada lagi ikatan rumah tangga, ikatan pernikahan. Itu adalah lapas-lapas yang soreh yang jelas. Sementara lapas yang kinayah, ya, itu adalah lapas yang tidak jelas, multitafsir. Bagaimana contohnya? Contohnya seorang suami mengatakan, wahai istriku, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Wahai istriku, sudahlah kamu keluar saja. Ya, udahlah kamu keluar rumah saja. Kamu pulang saja ke rumah orang tuamu dan seterusnya. Ini adalah lapas yang kinayah, lapas sindiran yang multitafsir. Bisa maksudnya memang menyuruh pulang, bukan ada niatnya menceraikan, atau memang diniatkan untuk menceraikan. Jadi karena itu dua perbedaan ungkapan ini berbeda hukumnya. Ungkapan yang jelas, soreh dia, maka itu tidak memerlukan niat. Ya. Seorang suami yang terang-terangan mengatakan kepada istrinya, kamu kutalak, kamu kuceraikan, kita pisah saja, maka seorang suami tidak dituntut dalam hatinya niat untuk menceraikan. Ya, walaupun dalam hatinya adalah main-main, maka itu sudah kena. Maka sudah jatuh talak. Ya. Sementara lapas yang kinayah, sindiran, multitafsir, ya, tidak jelas dia menunjukkan perceraian dan perpisahan, maka itu membutuhkan niat dari seorang suami. Dia mengatakan, udah kamu pulang saja ke rumah orang tuamu, udah kamu keluar saja, ya, udah sana kamu pergi saja. Itu niat dia apa? Niatnya mengatakan hal itu apakah
dalam rangka menceraikannya, maka jatuh cerai, jatuh talak. Atau niat dia memang menyuruhnya pulang, ya, maka itu ditanya sang suami. Jadi perlu kejelasan niat. Tentang cerai ini dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 229, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, At-talaqu marratan, ya, bercerai itu 2 kali. Fa imsakun bima'ruf au tasrihun bi ihsan, ya, maka imsak, maka silahkan, apakah imsak bima'ruf, apakah rujuk kembali. Maka kalau kamu mau kembali kepada istrimu, kembalilah dengan yang ma'ruf, dengan yang baik. Au tasrihun bi ihsan, kalau tidak mau kembali, maka ceraikanlah dengan cara yang baik juga. Wala hillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Maka tidak halal bagimu, wahai para suami, untuk mengambil apa yang sudah pernah kamu berikan kepada istri-istrimu. Kecuali jika kalian khawatir bahwa kalian tidak bisa menunaikan kewajiban kalian, melaksanakan perintah Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, kalau kalian khawatir suami istri itu tidak bisa menunaikan kewajiban mereka sebagai suami istri, ya, maka tidak salah bagi mereka berdua, ya, tidak ada dosa bagi mereka berdua di saat seorang istri menyerahkan, membayar sesuatu kepada suaminya. Di ujung ayat itu Allah mengatakan, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Maka jika seorang suami sudah menceraikan istrinya 3 kali, talak yang ketiga, maka tidak halal baginya untuk kembali kepada istrinya, kecuali seorang istri itu sudah menikah dengan suami yang lain. Taib, Bapak Ibu pemirsa Salam TV, sahabat keluarga muslim, ini pembahasan tentang talak dan masih bersambung. Insya Allah akan kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Mudah-mudahan ini bermanfaat, lebih dan kurang mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.